Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lintang Fairu Zaira dan rekan saya. Alternatif. Kami dari kelas 2C D4 Teknik Elektronika, Angkatan 23. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis rancang bangun alat, penerapan sensor jarak menggunakan Arduino Uno dalam penggunaan sensor parkir mobil dengan sensor HCSR04. Latar belakang dipilihnya rangkaian ini adalah dikarenakan saat ini sejumlah mobil terbaru telah dilengkapi dengan fitur parkir berbasis ultrasonik. Ultrasonik adalah sensor yang bekerja dengan menggunakan gelombang ultrasonik untuk mengukur jarak. Dalam hal ini digunakan untuk mengukur antara jarak kendaraan dan mobil di sekelilingnya. Walaupun demikian, fitur ini umumnya hanya tersedia pada mobil kelas menengah ke atas, sehingga belum bisa dinikmati oleh semua jenis kendaraan. Rumusan masalah yaitu satu, bagaimana merancang dan membangun prototipe alat pemandu parkir mobil yang dapat menampilkan informasi jarak antara kendaraan dan objek di sekitarnya secara real time menggunakan sensor ultrasonik dan mikrokontroler Arduino Uno. Yang kedua, bagaimana cara menampilkan hasil pengukuran jarak dari sensor ultrasonik ke dalam bentuk visual pada layar LCD serta memberikan instruksi berupa suara buzzer untuk memudahkan pengguna saat parkir. Yang ketiga, sejauh mana efektivitas dan keakuratan prototipe alat pemandu parkir mobil ini dalam membantu pengguna saat melakukan parkir mobil, khususnya pada kendaraan yang belum dilengkapi dengan sistem parkir otomatis. Tujuan dari penelitian alat ini yaitu satu, merancang dan membangun prototipe alat pemandu parkir mobil yang dapat menampilkan informasi jarak antara kendaraan dengan objek di sekitarnya secara real time menggunakan sensor ultrasonik dan microcontroller Arduino Uno. Yang kedua, mengembangkan sistem output visual dan audio berupa tampilan informasi jarak pada layar LCD dan instruksi suara buzzer, sehingga dapat memudahkan pengguna dalam proses parkir. Yang ketiga, menguji efektivitas dan keakuratan prototipe alat pemandu parkir mobil dalam memberikan informasi dan peringatan kepada pengguna, khususnya pada kendaraan yang belum dilengkapi dengan sistem parkir otomatis. Alat-alat yang digunakan yaitu ada Arduino Uno, Arduino IDE, sensor ultrasonic, LED, juga LCD. Berikut adalah contoh rangkaiannya. Nah, di sini kita akan membahas tentang rangkaian sebelum dimodifikasi. Kita bisa lihat di sini kita menggunakan sensor jarak yaitu HCSR04 dengan outputan buzzer dan juga LED. Kita bisa lihat dari programnya apabila jarak lebih kecil daripada 200 dan jarak lebih besar daripada sama dengan 1, maka buzzer akan menyala dengan frekuensi 200. Kita bisa lihat di sini, kita start simulasi. Mobil di atas 200 dia tidak akan menyala buzzernya dan juga LED-nya tidak akan menyala. Sedangkan pada jarak di bawah 200 maka LED akan menyala dan juga buzzer akan menyala. Selanjutnya yaitu rangkaian setelah dimodifikasi. Kita memodifikasi dengan menambahkan LCD dan juga 3 LED di sini. Dan juga ada modifikasi di bagian programnya. Kita bisa lihat di sini kita menggunakan 3 outputan, yaitu jarak pada status aman, status hati, dan juga status bahaya. Apabila jarak kurang dari 50, lebih besar daripada 50, maka status yang akan dikeluarkan pada LCD akan aman dan juga buzzer akan menyala dengan frekuensi 1000. Dan juga lampu warna hijau akan menyala. Sedangkan pada jarak kurang dari sama dengan 30 dan jarak lebih besar
dan jarak lebih besar sama dengan 30 dan jarak kurang dari sama dengan 50, maka LCD akan mengeluarkan status hati-hati dengan buzzer frekuensi 2000 dan juga LED warna kuning akan menyala. Dan yang terakhir, apabila jarak lebih besar, lebih besar daripada sama dengan 0 dan jarak lebih kecil sama dengan 30, maka LCD yang akan ditampilkan adalah bahaya dan juga buzzer akan menyala buzzer akan menyala dengan frekuensi 3000 dan juga lampu LED warna merah akan menyala. Kita start simulasinya. Apabila jarak pada lebih besar daripada 50, maka status akan aman dan buzzer akan menyala pada frekuensi 1000. Dan di sini kita menggunakan delay 1000 dan juga pada saat buzzer menyala kematinya kita menggunakan delay 1 detik. Sedangkan delay 1500 ini digunakan pada saat buzzer mati kenyala lagi. Kita coba lihat di bagian status hati-hati. Kita di sini menggunakan delay 200 untuk dari nyala ke mati dan delay 200 dari mati ke nyala lagi. Selanjutnya yaitu pada status bahaya, kita lihat di sini. Kita tidak menggunakan delay karena statusnya bahaya, yaitu jaraknya sangat-sangat dekat dengan waktu saat kita memarkir mobil tersebut. Jadi kita menggunakan status bahaya dan juga tidak menggunakan delay pada saat mati buzzer. Analisa yang dapat diambil dari praktikum tadi yaitu saat kondisi saat status aman, apabila sensor ultrasonik mendeteksi jarak kurang lebih besar dari 50 dan menunjukkan indikator LED hijau menyala, pada saat itu buzzer juga menyala dengan frekuensi 1000 Hz sebagai penanda apabila jarak aman. Kondisi saat status hati-hati, pada sensor ultrasonik mendeteksi jarak 30-50 cm dan menunjukkan indikator LED kuning menyala. Pada saat itu, buzzer juga menyala dengan frekuensi 2000 Hz sebagai penanda apabila jarak hati-hati. Kondisi saat status bahaya, yaitu apabila sensor ultrasonik mendeteksi jarak 0 sampai 30 cm dan menunjukkan indikator LED merah menyala. Pada saat itu juga buzzer menyala dengan frekuensi 3000 Hz sebagai penanda apabila jarak bahaya. Kesimpulan yang dapat diambil dari Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum hari ini yaitu prototipe alat bantu parkir berbasis Arduino Uno telah berhasil dibuat dan diimplementasikan dengan baik. Sistem ini memanfaatkan sensor ultrasonik, LCD, LED, dan buzzer untuk mendeteksi serta menampilkan jarak kendaraan dengan objek di sekitarnya secara real time. Alat ini memberikan peringatan visual dan audio sesuai zona jarak yang terdeteksi, sehingga efektif membantu proses parkir pada kendaraan tanpa sistem parkir otomatis, serta menawarkan solusi yang ekonomis dan mudah diaplikasikan. Saran untuk alatnya yaitu menambahkan, yang pertama, menambahkan lebih dari satu sensor ultrasonik di sisi samping dan belakang kendaraan untuk mendeteksi objek dari berbagai arah dan memperluas cakupan deteksi. Yang kedua, meningkatkan daya tahan dan stabilitas sistem, seperti dengan menambahkan casing pelindung dan sistem power supply yang stabil agar alat dapat digunakan di kondisi nyata di kendaraan. Yang ketiga, mengintegrasikan sistem dengan aplikasi smartphone melalui konektivitas Bluetooth atau Wi-Fi agar pengguna dapat menerima notifikasi atau tampilan visual melalui perangkat mobile. Yang keempat, pengujian lebih lanjut dalam kondisi lingkungan berbeda, seperti dalam cahaya rendah atau cuaca hujan, untuk mengetahui kehandalan sistem dalam berbagai
Ya, ternyata. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata dan perbuatan, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, recording nggak?